solat sudah banyak, puasa sudah banyak, tapi mengajak kepada kebaikan. Orang Islam tidak egois, tidak sombong. Yang penting aku sudah salat, yang penting aku tidak minum khamar, yang penting aku tidak berzina. Tapi bagaimana dengan saudaramu? Bagaimana dengan sahabatmu? Bagaimana dengan tetanggamu? Nanti sampai masanya orang dipersilahkan masuk ke dalam surga, tapi orang-orang beriman meminta kepada Allah, ya Allah, ada sahabatku dulu sama tetangga dekat rumahku, tapi hari ini dia tidak bersama dengan aku masuk surga, aku tak sampai hati. Maka Allah memerintahkan dia, masuk engkau ke dalam neraka, engkau diberikan protek perlindungan, tidak terbakar api neraka. Cari saudaramu. Inilah syafaat orang-orang beriman. Tak ada ruginya beruntung orang beriman, tak ada ruginya mendapat untung orang beramal soleh, bersahabat, berkawan, ajak dalam kebaikan. Orang Islam tidak egois. Yang penting aku selamat, yang penting aku selamat, yang penting anakku selamat, yang penting istriku selamat. Selamatkan sahabat, selamatkan tentara, selamatkan polisi, selamatkan PNS, selamatkan kawan, selamatkan semuanya. Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Ada orang-orang yang nanti dicari oleh Allah, ainal mutahabbun bijalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku. Pandanglah dengan pandangan kasih sayang, jangan pandang dengan kebencian. Nahnu du'at, kita adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. La qudat, kita bukan hakim yang membawa martil memvonis orang penghuni neraka, kau neraka jahanam tempatmu. Tidak. Yang zuru ilal ummah bi'ainir rahmah, pandanglah umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ulama-ulama selalu mengawali kajian hadisnya dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang berkasih sayang itulah yang akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat akan menyayangimu, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepadamu. Kalau ada kasih sayang dalam hati, dengan kasih sayang itulah singa tidak menerkam anaknya. Kalau kasih sayang dalam hati, dengan kasih sayang itulah gajah tidak menginjak anaknya. Kasih sayang dalam hati, kasih sayang dalam hati itulah maka burung gagak tidak akan memakan telurnya. Kalau ada kasih sayang dalam hati, tidak akan kau makan uang negara. Kalau ada kasih sayang dalam hati, tidak akan kau makan gaji tukang panen sawitmu, supirmu, tukang cucimu, karena dia adalah saudaramu. Tanamkan kasih sayang dalam hati, karena kasih sayang itulah para ulama Tengku Umar, para ulama Pangeran Diponegoro, para ulama Tuanku Imam Bonjol, mereka kasih sayang kepada kita. Tapi kasih sayang yang terbesar adalah kasih sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak terganggu